Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo teman-teman. Mungkin di sini teman-teman sedang baca machine learning kan? Kalau mungkin sudah belajar machine learning, mungkin sudah tidak familiar lagi dengan istilah-istilah supervised dan unsupervised. Apa itu supervised, apa itu unsupervised. Jadi mungkin singkat cerita gini ya. Kalau supervised itu dari teman-teman kan mungkin kita kayak ini, kayak misalnya data yang umum aja lah. Ada kucing, ada anjing gitu. Tapi kalau kita ada hewan baru nih, ini masuk klasifikasi mana, masuk klasifikasi anjing atau kucing gitu. Dan kita kan pasti sebelumnya sudah mengetahui bagaimana ciri-ciri fisik anjing dan bagaimana ciri-ciri fisik kucing gitu. Kalau kucing mungkin berbulu atau mungkin kalau anjing itu juga berbulu juga. Mungkin kalau anjing telinganya agak panjang gitu. Kalau kucing mungkin telinganya pendek gitu kan. Itu dengan metode supervise. Lalu yang kalau dengan metode unsupervised itu mungkin juga kalau contohnya umum adalah ketika kita mengajak anak kecil ke sebuah taman, mungkin anak kecil itu pasti anak kecil itu langsung bisa membedakan mana yang termasuk tumbuhan, mana yang termasuk hewan, mana yang termasuk kendaraan gitu. Padahal di awalnya dia tidak mempunyai data-data yang mendukung bahwa ini loh tumbuhan, ini loh hewan. Dia dibiarkan di taman, dia baca dengan sendirinya dan mengklasifikasikan dengan sendirinya mana yang termasuk hewan, mana yang termasuk tumbuhan, mana yang termasuk kendaraan. Gitu. Dan metode-metode supervised, unsupervised itu juga sangat banyak ya. Dan kali ini kita akan uh, belajar tentang salah satu metode dari supervised. Dari supervised itu mungkin kalau teman-teman sudah belajar ada regresi logistik itu untuk metode klasifikasi ya kan, ada linear logistik untuk metode regresi, kemudian ada apa lagi random forest, decision tree, dan Board, atau mungkin ya banyak ada SVM juga. Dan pada video kali ini kita akan bahas tentang SVM. SVM itu adalah support vector mesin. Langsung saja. Ah, gitu. Jadi pasti SVM gitu kan. Kalau pada artikel saya di sini saya sudah menjelaskan SVM itu merupakan algoritma machine learning digunakan untuk klasifikasi juga regresi. Algoritma ini mempunyai kemampuan untuk menghasilkan hasil yang sangat baik dengan sedikit dan memiliki dasar teoritis yang kuat. Ya, ini dan sebenarnya apa sih yang menjadi keren pada SVM ini? Oke, nih. Kalau misalnya kita dikasih data nih, di sini saya coba data tentang tinggi, sorry, tentang tinggi seseorang, ada juga berat seseorang, dan juga di sini ada data tentang wanita. Kalau yang berbundur ini ada wanita, 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 wanita. Terus kemudian ada laki-laki, laki-laki, laki-laki di sini. Di sini pasti kalau misalnya saya ada titik, ada satu titik di sini. Satu titik di sini, eh, kita pasti akan bingung ya, ini ikut wanita apa ikut laki-laki gitu ya. Kalau misalnya kita taruh satu titik di sini, pasti jelas dia adalah kategori laki-laki. Kalau misalnya ada satu titik di sini, pasti sudah jelas secara visual ini adalah kategori wanita. Namun kalau ada titik di misalnya di mana gitu di sini gitu dengan tinggi 180 eh, apa berat 50 itu mungkin juga bisa kita kategorikan sebagai wanita atau mungkin bisa dengan atau mungkin bisa laki-laki gitu kan. Makanya kita diperlukan untuk memberi batas klasifikasi ini gitu kan. Itu kalau pada SVM ini kita sebut dengan namanya hyperplane gitu. Secara visual mungkin bisa dapat dilihat ya, dapat dapat dibuat seperti ini gitu kan. Ini kita sebut dengan hyperplane. Ini bisa tegas membagi mana yang kategori wanita, mana dengan kategori laki-laki. Namun sayangnya di sini sangat subjektif nih.
Jadi mungkin bisa bisa setiap orang bisa berbeda-beda untuk mengklasifikasikannya gitu kan. Nah, ini macam-macam hyperplane. Mungkin satu orang ada yang membaginya pada dengan garis yang hijau ini, atau mungkin ada seseorang lain yang membagi dengan pada garis yang abu atau yang merah atau yang hitamnya. Ini semuanya sangat subjektif. Tuh. Oke. Dan selanjutnya, karena sangat subjektif, kita mungkin dapat mencari-cari bagaimana ya, hyperplane yang paling optimal gitu kan. Mungkin yang pertama dapat kita coba dahulu pada garis yang hijau ini. Kalau misalnya pada garis yang hijau ini kita coba dengan pada hyperplane yang hijau, eh, benar terbagi antara data tentang wanita, juga data tentang laki-laki, dapat terklasifikasi. Namun di sini pada data wanita masih ada 3 titik yang ikut pada kelas laki-laki. Dan ini maka pada hyperplane ini tidak dapat mengeneralisir dengan baik gitu. Dan jika dibandingkan dengan uh, hyperplane lain yang mungkin ini kita beri warna dengan warna hitam, mungkin di sini hyperplane yang hitam lebih dapat mengeneralisir mana data-data wanita dan mana data-data yang untuk laki-laki gitu daripada pada hyperplane yang warna hijau. Oke. Dan selanjutnya pada SVM ini juga ada istilah tentang margin dan juga supervektor. Apa itu margin, apa itu supervektor gitu. Jadi setelah kita mendapatkan hyperplane yang optimal pada garis yang warna hitam tadi, kita dapat menentukan margin. Margin itu adalah batas dari, supervektor dulu ya. Supervektor adalah titik-titik yang maksimal, atau batas maksimal, batas atas atau batas bawah dari yang mungkin akan bersinggungan dengan klasifikasi sebelahnya, klasifikasi yang lain gitu. Nah, di sini ada titik-titik ya, di sini yang di wanita ada 2 titik dan di laki-laki ini ada 1 titik, ini disebut dengan titik-titik superfaktor gitu. Dan jarak antara eh, klasifikasi satu dengan klasifikasi yang lain ini kita sebut dengan margin gitu. Semakin lebar marginnya maka pengklasifikasiannya akan semakin bagus. Kemudian, ini tadi kan datanya linear ya, kita gampang banget untuk uh, mengklasifikasi udah jebret gitu, udah langsung bisa. Atau mungkin kalau misalnya datanya ada yang sebelah sini, ada yang sebelah sini, kita dengan tarik garis jebret, ini juga udah bisa gitu. Nah, lalu bagaimana jika datanya seperti ini? Bagaimana? Kalau kita kasih hyperplane seperti ini, otomatis kan tidak bisa mengeneralisir dengan baik ada karena ada kelas yang masih ada wanita dan laki-lakinya juga kelas yang di sini juga masih ada wanita dan laki-lakinya gitu. Kalau misalnya kita uh, kasih hyperplane di sini juga nggak bisa. Bagaimana sih gitu ya? Dan itu SVM bagusnya di sini kita punya dengan namanya fungsi kernel. Apa itu fungsi kernel gitu? Fungsi kernel ini uh, yang mampu meninggikan dimensi gitu ya, yang meninggikan dimensi bagaimana uh, kita dapat mengklasifikasikan dengan dimensi yang lain. Dari data sini kita dapat uh, membayangkan pada 3 dimensi ini kan 2 dimensi ini. Jadi seperti ini datanya. Oh, nah ini 3 dimensi. Ini kita dapat melihat pada sudut 3 dimensi. Nah, kalau misalnya kita ada 3 dimensi, maka kita dapat melihat kalau yang ini agak ke atas sedikit, ini yang agak ke bawah sedikit gitu. Maka dapat dibagi garis seperti ini tadi. Seperti tadi ini yang kita sebut dengan fungsi kernel yang ini yang eh, menjadi kelebihan dari metode SVM atau keunggulan dari metode SVM ini. Lalu eh, apa sih kekurangan dan kelebihan dari fungsi kernel ini gitu kan ya. Baik, yang pertama juga yang kelebihannya tadi sudah saya sebutkan, dia karena memiliki fungsi kernel akhirnya dapat efektif pada dimensi tinggi. Jadi 3 dimensi dapat diklasifikasi juga gitu kan.
Terus yang kedua juga mengeneralisir dengan baik karena adanya fungsi kenal tadi. Lalu mengatasi overfitting sudah pasti dapat mengatasi overfitting. Kemudian untuk kekurangannya ya eh, karena kompleks, karena ada fungsi kernel tadi yang bisa mengklasifikasikan kompleks, ya otomatis waktu komputasi akan menjadi lebih lambat. Kemudian juga untuk mendapatkan kernel terbaik, kita memerlukan pengetahuan dan pendalaman yang tinggi gitu. Kemudian juga uh, pada metode ini tidak memberikan probabilitas langsung pada prediksi. Kemudian pada keseharian kita, apa sih penerapan SVM ini? Oh, sangat banyak tentunya ya. Apa kita bersinggungan pada metode SVM ini? Yang pertama, kita dapat mengklasifikasikan spam email atau memfilter mana email-email yang termasuk pada spam dan email-email yang bukan spam gitu kan. Kemudian kita juga pendeteksi wajah, mungkin yang filter-filter wajah atau recognize face atau yang pada handphone pakai lock itu juga merupakan metode dari SVM gitu. Kemudian juga ada klasifikasi opini atau mungkin sentimen sentimen analisis itu ya. Itu SVM juga dapat diterapkan. Jadi kita bisa melihat mana-mana yang uh, mempunyai opini positif atau opini negatif pada kolom komentar gitu kan ya. Kemudian juga ada sistem preferensi, sistem rekomendasi atau preferensi pengguna. Mungkin dari kita biasa menggunakan Instagram atau TikTok atau mungkin Shopee. Jadi kalau kita sudah mendapatkan suatu data atau kita mencari suatu data, pasti kan setelahnya kita mendapatkan rekomendasi yang serupa. Itu juga pada SVM ini juga dapat diterapkan di situ. Kemudian juga dapat mengidentifikasi tulisan tangan. Kita menulis A, B, C, D, E, maka komputer dapat membaca ada tulisan tangan itu gitu. Kemudian juga dapat mendiagnosa penyakit pada melihat dengan riwayat-riwayat sebelumnya gitu. Jadi sebenarnya jadi sangat banyaklah fungsi dari SVM ini. Jadi bukan hanya SVM yang banyak, namun machine learning ini ya, machine learning sangat banyak diterapkan di kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Dan salah satu dari metode dari machine learning adalah SVM ini. Jadi itu saja yang dapat kami sampaikan pada video ini. Terima kasih dan semoga teman-teman tetap senang, keep moving, keep improving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.